Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Aurelia Jirul Timomor. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Romo Kristus Bitung, Prodi Pak semester 4. Dalam video kali ini, dalam mata kuliah dasar kependidikan, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan sebagai sistem. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang pengertian dari sistem. Secara etimologi, sistem ini dalam bahasa Latin yaitu sisteman. Nah, berasal dari bahasa Yunani yaitu sistinai. Dalam bahasa Inggris berarti to combine, yang berarti menggabungkan. Nah, dalam hal ini berarti sistem ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu sya dan histanai, yang berarti to cause to stand, di mana suatu kelompok yang terdiri atas unsur-unsur yang bergabungan, yang bergerak, bekerja bersama untuk mencapai tujuan atau interdependensi, di mana unsur-unsur yang dimaksud di sini adalah unsur-unsur yang sama-sama penting tetapi saling bergantung, saling mempengaruhi. Dia unsur-unsurnya bersifat mandiri tapi saling mempengaruhi. Itu adalah pengertian dari sistem yang masuk dalam karakteristik teori sistem, di mana yang pertama yaitu memiliki tujuan. Nah, sistem dijalankan atau dibuat untuk memenuhi sebuah tujuan. Dalam hal ini yaitu pendidikan. Jadi, sebuah sistem digunakan untuk memenuhi tujuan pendidikan. Nah, yang kedua, keseluruhan bersifat primer, bagian-bagian bersifat sekunder. Bersifat primer berarti sangat penting atau harus dilakukan, sedangkan bersifat sekunder berarti bagian-bagiannya dapat dilaksanakan secara fleksibel atau tergantung kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga, memiliki batas yang memisahkan, tergantung sistemnya, tergantung tujuannya. Kalau misalnya tujuannya untuk pendidikan, berarti hanya sebatas pendidikan. Kalau misalnya dia sistem yang berbicara tentang perusahaan atau hal-hal lain yang menggunakan sistem, itu tergantung pada porsinya masing-masing. Nah, yang keempat, memiliki sifat holism. Yang kelima, ada proses transformasi, yaitu mengubah, memasukkan menjadi pengeluaran. Bagaimana dalam menjalankan sistem harus dilakukan atau harus berdampak pada sebuah perubahan. Ada yang mengubah, memasukkan menjadi keluaran. Dan yang terakhir, yang keenam, memiliki subsistem. Subsistem yang saling berhubungan, di mana sistem yang merupakan judul atasnya harus memiliki bagian yang ketiga dalam tipe-tipe sistem. Tipe-tipe sistem ini, yang pertama kita akan membahas tentang tipe-tipe sistem berdasarkan asalnya. Nah, berdasarkan asalnya, tipe sistem terbagi jadi dua hal, yaitu sistem alam dan sistem buatan. Sistem alam yaitu apa? Sistem yang dibuat atau yang disusun oleh Allah sendiri atau Tuhan. Bagaimana sistem dalam lingkungan kehidupan kita, sistem yang ada di bumi, bagaimana tata surya, sistem yang ada di lingkungan kita ini adalah sistem yang dibuat oleh Allah. Nah, yang kedua, sistem buatan atau yang dilakukan oleh manusia. Contohnya sistem pendidikan dibuat oleh manusia. Sistem banyak hal yang dibuat oleh manusia. Nah, sistem yang dibuat manusia berarti dinamakan dengan sistem buatan. Nah, yang terakhir ini berdasarkan hubungan dengan lingkungan. Yang pertama, sistem terbuka bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Bagaimana di sini lingkungan pendidikan agama Kristen mempengaruhi sistem. Kalau misalnya dia umum, berarti apapun bisa digunakan di pendidikan. Sedangkan kalau pendidikan agama Kristen, dasar atau prioritas utamanya yaitu firman Tuhan. Yang kedua, sistem tertutup, tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga, raw input, bagaimana kualitas peserta didiknya, karakteristik peserta didiknya mempengaruhi sistem. Nah, kemudian yang keempat, instrumental input, bagaimana komponen-komponennya, peralatannya, kualitas pendidiknya sangat mempengaruhi sistem, di mana
Kalau misalnya pendidiknya bagus, alat-alat yang digunakan bagus, maka akan mempengaruhi sistem. Nah, kemudian environmental, bagaimana lingkungan fisiknya mempengaruhi. Kalau ia terlalu panas pasti tidak baik, kalau dia terlalu dingin pun tidak baik, seperti itu. Nah, kemudian prosesnya, ada SOP-nya dalam sebuah penyelaksanaan sistem, sehingga perlunya untuk kita mengetahui bagaimana tipe-tipe sistem ini. Kemudian ada output atau hasil atau sesuatu yang dapat dilihat, hasil dari pembelajaran perubahan sikap murid. Bagaimana kalau misalnya sebuah pendidikan dilakukan, pastinya memiliki tujuan. Nah, output di sini adalah bagaimana hasil dari pelaksanaan sistem tersebut. Harus ada perubahan dari murid. Bagaimana murid yang awalnya malas menjadi rajin, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, harus ada. Kemudian outcome, bagaimana hasil tersebut kembali datang. Bagaimana setelah adanya perubahan, maka orang-orang di rumah mereka, orang tua mereka, keluarga mereka akan melihat bagaimana anak tersebut ini berhasil dalam menjalankan sistem pendidikan. Sehingga kalau misalnya hasilnya baik, maka hal itu akan mempengaruhi ke bagaimana respon dari keluarga. Bisa jadi keluarga-keluarga yang merasa senang atau puas dengan pendidikan akan mempromosikan pendidikan yang sudah anaknya lakukan, sehingga ada yang namanya outcome, hasil kembali datang. Jadi dalam hal ini sistem adalah input, bagaimana seorang pendidik yang masuk ke dalam sistem pendidikan atau dalam pendidikan agama Kristen kemudian lakukan proses pembelajaran, proses pembentukan karakter. Kemudian setelah melakukan proses tersebut, murid-murid ini akan keluar dan ada terjadinya namanya output. Output itu bagaimana pengevaluasian dari seorang murid. Bagaimana murid ini berhasil tidakkah dia dididik di dalam sebuah sistem pendidikan. Nah, yang terakhir dan yang setelah saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu outcome, bagaimana pengaruh kepada keluarga, apakah mereka merasa puas atau tidak dengan anak mereka. Setelah ada pengaruh itu, ada respon yang baik oleh keluarga, akan terjadi kembali input lagi dan akan terjadi namanya sistem pendidikan. Baik, demikian materi kali ini tentang pendidikan sebagai sistem. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye bye, see you next time.